只要别逼我嫁给什么莫名其……这是吹的什么风？深的。流水时光在比较时间。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan coba membuat alur cerita novel dari series A Record of Mortal Unity Mortality season keempatnya, yang mana ini akan membahas apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di setting Sunhall, tempat tinggal Tetua Agung Sekte Musketmon, seorang wanita berwajah dingin sedang bermeditasi ketika sebuah jimat transmisi berwarna merah tiba di hadapannya. Setelah membaca isi pesan itu, ia tampak sedikit terkejut karena Nanggongwan yang selama ini selalu menolak usulan darinya tiba-tiba meminta untuk bertemu. Merasa ada perubahan sikap, Nanggongku itu segera meninggalkan kediamannya dan menuju gua tempat Nanggongwan tinggal. Sesampai di sana, ia disambut oleh murid perempuan berpakaian kuning yang selama ini bertugas melayani Nanggongwan. Sambil berjalan menuju aula utama, Nanggongku menanyakan apakah Nanggongwan melakukan sesuatu yang tak biasa. Murid itu menjelaskan bahwa hari itu Nanggongwan hanya menerima kunjungan seorang murid sekte berpangkat rendah yang datang membawakan sebuah pedang perak sebagai hadiah. Mendengar hal itu, Nanggongku sedikit terkejut. Ia tahu Nanggongwan pernah bertemu dengan seorang kultivator pengembara di masa lalu, sehingga dia menduga pedang itu berasal dari orang yang sama. Murid perempuan itu juga mengatakan bahwa setelah menerima pedang tersebut, Nanggongwan terlihat termenung cukup lama sebelum akhirnya mengirimkan jimat transmisi kepadanya. Nanggongku tidak pernah menaruh rasa curiga sedikit pun. Bahkan sebelum memasuki aula, ia diam-diam memerintahkan murid berpakaian kuning itu agar terus memata-matai setiap gerakan Nanggongwan. Sebagai imbalannya, dia berjanji akan memberikan hadiah besar jika tugas itu dilakukan dengan sangat baik. Tak lama kemudian, suara Nanggongwan terdengar dari dalam aula. Ia sudah memikirkannya kalau Nanggongwan bersedia mempertimbangkan usulan Nanggongku, tetapi ada satu syarat. Mendengar jawaban itu, Nanggongku langsung merasa senang. Selama ini dia terus berusaha membujuk Nanggongwan agar menikah dengan Wei Wuya, seorang kultivator berbakat. Baginya, pernikahan itu akan membawa keuntungan besar bagi sekte Musketmon. Tanpa berpikir panjang, ia segera melangkah masuk ke dalam aula. Namun saat melihat Nanggongwan duduk tenang sambil memegang pedang perak di tangannya, firasat buruk tiba-tiba muncul. Hampir bersamaan dengan itu, instingnya sebagai kultivator tingkat tinggi membuatnya menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Dan gerakan secepat kilat, ia langsung melepaskan serangan ke arah murid perempuan berpakaian kuning yang berdiri di belakangnya. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Tubuh murid itu tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah menggunakan teknik pelarian elemen tanah. Sementara pakaian kuningnya tertinggal di tempat itu. Jelas bahwa sosok tersebut hanyalah penyamaran. Nanggongku segera berbalik dan berusaha melarikan diri dari aula. Tetapi sebelum sempat keluar, sebuah pedang besar berwarna biru meluncur dari depan pintu dan menebas ke arahnya. Ia buru-buru mengeluarkan serangan balasan hingga kedua kekuatan itu bertabrakan dengan ledakan keras yang mengguncang seluruh aula. Saat cahaya ledakan menghilang, puluhan pedang terbang biru mulai berputar di udara. Dari tengah pusaran pedang itu, perlahan muncullah seorang pemuda berjubah biru. Orang itu tidak lain adalah Hanli. Begitu merasakan aura Hanli, ekspresi Nanggongku langsung berubah. Ia akhirnya menyadari bahwa semua yang terjadi sejak awal adalah sebuah jebakan. Dengan nada dingin, ia menatap Nanggongwan. Jadi dia sudah menceritakan semuanya kepadanya. Hanli hanya menatapnya dengan tenang, sementara Nanggongwan bangkit dari tempat duduknya. Ia meletakkan pedang perak yang selama ini dia pegang. Nanggongku segera mengeluarkan sebuah medali merah. Benda yang digunakan untuk mengaktifkan teknik pembatas jantung. Teknik yang mampu mengendalikan hidup dan mati Nanggongwan. Melihat medali itu, Hanli langsung memahami situasi. Ia tahu mereka tidak boleh memberi Nanggongku kesempatan menggunakannya. Nanggongwan pun berbicara dengan tegas. Ia mengatakan bahwa selama ini kakak seperguruannya telah menggunakan teknik pembatas jantung untuk mengendalikan dirinya. Jika perbuatannya sampai diketahui para petinggi 6 sekte, Nanggongku justru yang akan menerima hukuman berat.
Mendengar ancaman itu, Nanggongku tidak lagi menyembunyikan niatnya. Ia langsung mengeluarkan sepasang pedang yin dan yang. Satu berwarna putih yang memancarkan hawa dingin yang menusuk, dan satu lagi berwarna hitam yang dipenuhi api gelap. Pada saat yang sama, ia mulai mengaktifkan medali merah di tangannya. Namun Hani bergerak lebih cepat. Ia segera menyembunyikan lonceng peraknya. Gelombang suara yang kuat langsung menghantam kesadaran lawannya, mengganggu konsentrasi sehingga aktivasi medali menjadi terhambat. Di saat yang sama, Hani melemparkan dua berkas cahaya ke pilar-pilar aula. Seketika formasi pembatas yang telah dipersiapkan sebelumnya aktif sepenuhnya. Seluruh aula bergetar hebat, sementara semua jalan keluar langsung tertutup. Pertarungan yang telah direncanakan Hani dan Nanggongwan akhirnya resmi dimulai. Kini Nanggongku benar-benar terjebak dalam aula tanpa jalan untuk melarikan diri. Nah, benang-benang cahaya merah dan biru mulai bermunculan dari setiap sudut aula. Cahaya-cahaya itu mengikuti gelombang perak yang telah dilepaskan sebelumnya, lalu bergerak menuju Nanggongku yang berdiri di tengah ruangan. Seluruh kekuatan formasi seolah hendak menelan sosoknya. Namun wanita ini tetaplah tenang. Ia mengangkat jarinya ke arah dua pedang yang melayang di sisinya. Cahaya hitam dan putih berputar di udara sebelum melepaskan ki es dan ki api yang saling bertolak belakang. Ki es putih membentuk lapisan luar, sedangkan ki hitam membentuk lapisan dalam. Kedua energi itu menciptakan penghalang yang melindungi tubuhnya. Gelombang suara yang menghantam penghalang tersebut lenyap tanpa bekas. Tetapi cahaya merah dan biru dari formasi tetap menekan dari segala arah. Pada saat itu Nanggongwan bergerak. Cincin burung vermilion berubah menjadi bola api besar yang memancarkan tekanan luar biasa. Dalam sekejap tubuhnya menghilang di tengah kilatan cahaya merah gelap. Gerakannya begitu cepat hingga hampir mustahil diikuti. Tak lama kemudian sebuah ledakan cahaya berwarna-warni meletus. Wajah Nanggongku tampak terkejut karena Nanggongwan ternyata masih menyimpan Devil Sting Throne. Senjata itu berhasil menembus pertahanannya dan melukai tubuhnya. Meskipun luka tersebut tidak cukup serius untuk mengancam nyawanya. Hani menyadari bahwa tujuan Nanggongwan bukanlah membunuh, melainkan mengganggu penggunaan medali pembatasan. Melihat kesempatan itu, Hani segera mengeluarkan Thousand Liter Mountain. Gunung kecil berwarna hitam itu dilempar ke udara dan terus membesar hingga mencapai puluhan meter. Tekanan besar memenuhi aula. Sementara itu, cincin burung vermilion kembali menyerang, tapi 8 ular api muncul dan membelitnya. Lautan api segera memenuhi ruangan. Dari tengah kobaran tersebut, seberkas cahaya pelangi tiba-tiba menerobos keluar. Segala sesuatu yang disentuhnya seolah kehilangan kekuatan. Cahaya itu langsung menahan cincin burung vermilion di udara. Tatapan Hani pun berubah serius. Ia langsung mengenali harta yang digunakan lawannya, yaitu adalah cermin statis cahaya. Harta kuno yang sebelumnya pernah dijelaskan Nanggongwan kepadanya. Nanggongku kembali muncul di balik penghalang hitam putih. Di tangannya terdapat sebuah cermin hitam pekat yang memancarkan cahaya pelangi. Kontras antara tubuh cermin yang gelap dan cahaya yang terang menciptakan pemandangan yang menakutkan. Di tangan Nanggongku masih terlihat noda darah. Tampaknya Devil Slaying Throne benar-benar berhasil melukainya. Tanpa ragu, Hani pun mengendalikan Thousand Liter Mountain agar jatuh dari langit. Gunung hitam itu meluncur turun dengan tekanan yang mengerikan. Nanggongku segera mengarahkan cermin ke atas. Sinar pelangi melesat menuju gunung tersebut. Hani telah memikirkan hal itu. Gunung hitamnya berhenti sesaat di udara sebelum memancarkan aura cahaya hitam yang langsung menelan sinar pelangi. Awan itu terus bergerak menghantam penghalang Nanggongku. Penghalang hitam putih mulai bergetar, ki spiritual Nanggongku menjadi kacau. Ekspresinya pun akhirnya berubah. Ia memutahkan ki biru ke arah cermin untuk memperkuat kekuatannya. Cahaya pelangi kembali bersinar dan berhasil menahan tekanan gunung hitam. Ledakan-ledakan terendam bergema di seluruh aula. Melihat keadaan itu, Nanggongwan kembali mengendalikan cincin burung vermilion. Harta itu bergetar hebat sambil mengeluarkan suara pekik ponik, berusaha melepaskan diri. Ketiganya memasuki kebuntuan. Namun mereka semua memahami bahwa situasi ini tidak akan berlangsung lama. Hani menjadi orang pertama yang bergerak. Ia menepuk kantong roh di pinggangnya, ribuan kumbang pemakan emas terbang keluar dan membentuk awan emas yang memenuhi langit-langit aula. Pada saat yang sama, Nanggongwan mulai mengaktifkan teknik rahasianya. Sebuah penghalang merah besar muncul di atas kepalanya, dan cahaya yang dipancarkannya semakin kuat. Melihat hal itu, wajah Nanggongku berubah muram. Menurutnya, Nanggongwan benar-benar telah mengambil keputusan untuk bertarung sampai akhir.
Teknik cahaya inkarnasi ilahi bukanlah sesuatu yang digunakan dengan mudah. Meskipun dia melihat awan kumbang emas yang memenuhi ruangan, ia tidaklah memahami bahaya sesungguhnya dari para serangga itu. Nanggongwan tetap berdiri tenang. Di dalam hatinya, ia telah memutuskan bahwa jika kakak seperguruannya masih menolak menyerahkan medali pengendali hati, maka pertarungan ini tidak dapat dihindari. Namun Nanggongku kembali bertindak. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah pedang kecil berwarna merah darah. Aura jahat langsung memenuhi aula. Pedang itu hanya sepanjang beberapa inci saja, tetapi cahaya merah yang dipancarkannya sangatlah menyilaukan. Benang-benang ki hitam berputar di sekelilingnya, sementara aroma darah memenuhi udara. Wajah Nanggongwan seketika berubah. Ia mengenali harta tersebut sebagai pedang iblis darah, sebuah senjata terlarang yang sangat berbahaya, bahkan bagi penggunanya sendiri. Nanggongku tampaknya telah memutuskan untuk menggunakan segala cara demi memaksa Nanggongwan kembali ke sekte dan menerima pernikahannya dengan Welichan. Baginya, pengorbanan Nanggongwan merupakan harga yang pantas demi masa depan sekte bulan bertopeng. Namun bagi Nanggongwan, kehidupannya bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh orang lain. Suasana aula menjadi sunyi. Pada saat itulah Hanli melangkah maju. Tatapannya tetap tenang. Di dalam hatinya, dia telah membuat keputusan sejak lama. Sekalipun Nanggongwan rela mengorbankan dirinya demi sekte, ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Baginya, kebahagiaan Nanggongwan jauh lebih penting daripada kepentingan siapapun. Nanggongku akhirnya memusatkan perhatiannya kepada Hanli. Ia mulai menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah kultivator biasa. Kekuatan Hanli cukup besar, tetapi dia sama sekali tidak mengenalnya. Dalam benaknya muncullah sebuah kesimpulan. Pria inilah yang selama ini menjadi alasan Nanggongwan menolak pernikahan dengan Welichan. Niat membunuhnya perlahan muncul di matanya. Sementara itu Hanli tetap berdiri di sisi Nanggongwan, tanpa sedikit pun mundur. Pertarungan yang sesungguhnya pun baru saja dimulai. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Nanggongku menyadari bahwa Hanli bukanlah lawan yang bisa dia remehkan. Namun dia tetap yakin dapat memenangkan pertarungan selama masih memegang medali pembatas jantung dan pedang iblis darah. Sementara itu, Hanli tetap berdiri dengan tenang. Ia sama sekali tidaklah menunjukkan rasa takut terhadap harta iblis yang berada di tangan lawannya. Dalam pikirannya, satu-satunya tujuan adalah merebut medali pembatas jiwa dan membebaskan Nanggongwan sepenuhnya dari ancaman Nanggongku. Mendengar tekad Hanli, Nanggongku semakin dipenuhi amarah. Ia memutuskan untuk tidak lagi menahan kekuatannya. Dengan mengorbankan seteguk darah esensinya, ia membangkitkan kekuatan pedang iblis darah. Dalam sekejap, pedang kecil berwarna merah itu berubah menjadi pedang panjang yang memancarkan cahaya merah darah. Aura iblis yang sangat pekat memenuhi seluruh aula, disertai bau darah yang menusuk. Tekanan spiritual yang dipancarkannya membuat suasana di dalam aula menjadi jauh lebih mencekam. Melihat perkembangan itu, Nanggongwan langsung memahami betapa berbahayanya keadaan. Ia tahu bahwa pedang iblis darah adalah salah satu senjata paling mengerikan di Heavenly Sword. Karena itu, ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya agar Hanli tidak menghadapi serangan tersebut sendirian. Penghalang cahaya merah yang telah disiapkannya mulai berputar semakin cepat. Dari dalamnya muncullah cahaya hijau jamrud yang berubah menjadi seekor naga banjir besar. Naga itu melesat menuju lawannya dengan kekuatan luar biasa. Namun Nanggongku telah menyiapkan pertahanan. Sebuah bendera segitiga berubah menjadi lautan kabut hijau yang berhasil menghambat laju naga cahaya. Meski naga itu mampu menerobos kabut beracun terus menempel di tubuhnya, hingga perlahan mengurangi kekuatannya. Tanpa memberikan kesempatan kepada Hanli, Nanggongku segera mengayunkan pedang iblis darah. Seketika ruang di dalam aula bergetar hebat. Sebuah tebasan pedang berwarna merah darah meluncur ke arah Hanli, sambil membawa aura iblis yang mampu merobek ruang di sekitarnya. Bersama dengan itu, energi spiritual di sekitar Hanli seolah membeku. Tubuhnya mendadak terasa sangat berat hingga ia tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Serangan itu bukan hanya menyerang secara langsung, tetapi juga menekan seluruh ruang di sekitarnya. Melihat Hanli tidak dapat bergerak, Nanggongwan menjadi sangat cemas. Sebaliknya, lawannya mulai yakin bahwa pertarungan akan segera berakhir. Namun tepat tebasan merah itu hampir mengenai tubuh Hanli, suara guntur menggelegar memenuhi aula. Petir emas tiba-tiba muncul dari tubuh Hanli dan berubah menjadi jaring besar yang melindunginya. Sesaat kemudian, tebasan pedang iblis darah menghantam jaring petir itu. Ledakan besar pun mengguncang seluruh aula. Energi pedang merah darah terus berusaha menembus pertahanan Hanli.
Tetapi setiap kali bersentuhan dengan petir emas, kekuatannya justru terus melemah. Sebaliknya, jaring petir perlahan membungkus seluruh energi pedang itu hingga tak lagi mampu bergerak bebas. Meski berhasil bertahan, Hanli menyadari bahwa kali ini Divine Devil Band Lightning miliknya tidak mampu menghancurkan serangan tersebut dengan mudah. Pedang Iblis Darah ternyata jauh lebih kuat dibandingkan seluruh harta iblis yang pernah ia hadapi sebelumnya. Tanpa ragu, Hanli pun segera mengerahkan lebih banyak Divine Devil Band Lightning miliknya. Dua sambaran petir emas yang jauh lebih besar pun menyambar ke arah jaring petir. Tambahan kekuatan itu akhirnya menghancurkan seluruh energi pedang Iblis Darah hingga hanya menyisakan segumpalan kabut merah yang melayang di udara. Hanli kemudian memadatkan kabut tersebut menjadi sebuah bola kecil sebelum benar-benar menetralkannya. Pemandangan itu membuat kedua wanita di dalam aula sama-sama terkejut. Nanggongwan tidak pernah menyangka Hanli mampu menahan kekuatan penuh pedang Iblis Darah. Sementara itu, Nanggongku jauh lebih terkejut lagi. Selama bertahun-tahun belum pernah ada kultivator yang mampu menghentikan tebasan pedang Iblis Darah secara langsung. Senjata itu selalu dianggap mustahil untuk ditahan. Namun Hanli kembali membuktikan bahwa Divine Devil Band Lightning miliknya memang menjadi musuh alami seluruh kekuatan iblis. Tanpa memberikan lawannya waktu untuk memulihkan diri, Hanli langsung melancarkan serangan berikutnya. Ia memanggil ribuan pedang miliknya yang sejak tadi menunggu di udara. Dalam sekejap, kawanan kumbang emas itu berubah menjadi awan besar yang memenuhi seluruh aula sebelum menyerbu ke arah Nanggongku. Menghadapi serangan itu, Nanggongku segera mengeluarkan pedang perak miliknya. Pedang itu berubah menjadi ribuan benang pedang tipis yang menghujani kawanan kumbang. Serangan tersebut sempat membuat banyak kumbang berjatuhan ke lantai. Melihat hasil itu, Nanggongku sempat mengira ancaman dari kawanan serangga telah berakhir. Namun beberapa saat kemudian, seluruh kumbang yang jatuh kembali mengepakkan sayapnya dan terbang seolah tidak mengalami luka sedikit pun. Barulah saat itu dia menyadari kalau serangga pemakan emas jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, terdengar pekikan seekor ponik dari balik laut api. Pita burung merah akhirnya berhasil melepaskan diri dari pengaruh Lightning Stain Mirror dan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Kini tekanan terhadap Nanggongku semakin besar. Hanli menyerang dari satu sisi, sementara Nanggongwan terus menekan dari sisi lainnya. Setelah mempertimbangkan situasi, ia akhirnya menyadari bahwa peluang kemenangannya semakin kecil jika pertarungan diteruskan. Karena itulah dia segera mengubah rencananya. Alih-alih mempertaruhkan nyawanya di dalam aula, ia memilih mencari kesempatan untuk melarikan diri. Selama berhasil keluar dari kediaman Nanggongwan, ia dapat memanggil para tetua dan murid sekte Musketmon, bahkan mengaktifkan formasi pelindung sekte untuk mengepung Hanli dan Nanggongwan. Dan tubuh diselimuti cahaya hitam dan putih, Nanggongku pun melesat menuju pintu keluar, berharap masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.